Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Agi, podcast yang selalu di hati, bersama saya Riswatu Naimah dari Tunas Unggul Astra yang akan menemani profesional muslim Astra pada podcast Agi episode kali ini dengan topik tim Astra Tech di lomba Ide Agi Sustainability. Nah, rekan-rekan, kita sudah bersama dengan Mas Azhar nih dari Astra Tech. Halo, assalamualaikum Mas Azhar. Halo, waalaikumsalam Kak. Mas Azhar mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Silahkan. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan namaku Muhammad Azhar Syarudin, biasa dipanggil Azhar. Sekarang aku tingkat 2 dari Prodi Mekatronika, Politeknik Astra. Politeknik Astra ya, Mas ya. Oke. Iya Kak. Bicara terkait Politeknik Astra nih, dengar-dengar ada perubahan nama nih, Mas. Apakah betul? Mungkin boleh dikonfirmasi ya, dari Polman Astra ke Astra Tech. Betul Kak, sekarang namanya lagi berubah nih, diganti menjadi Astra Tech, begitu Kak. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Kita bahas terkait Agi dulu nih. Kira-kira Mas Azhar, aku mau tahu nih, Mas Azhar tahu dan kenal Agi itu dari mana dan sejak kapan nih, Mas? Sebelumnya mungkin aku akan cerita sedikit, Boleh. jadi boleh. Jadi pertama awal aku join Agi itu dari teman ke teman gitu. Wah, ini ada Astra Kema Islami nih gitu kan. Pas awal-awal Ramadan tuh. Nah, habis itu coba nih aku join buat kayak ikutan kepanitiaan Kakak Astra seperti itu. Itu di tahun berapa, Mas? Ya tahun ini Kak, yang 2023. Oke, di tahun 2023 berarti ya, baru bergabung di Iya. tahun ini. Oke, baik. Oke, Mas Azhar, ada nggak sih kesan tersendiri nih sebelum ikut dan terlibat dalam kegiatan Agi, baik itu perlombaan mungkin ya, maupun kepanitiaan nih? Mungkin ya, menurut saya yang pertama kali join menjadi panitia Astra dan ikut kompetisi di Agi, yang pertama kalau kepanitiaan itu yang aku pelajari adalah mengembangkan sosial, mulai dari tentang kecakapan dan komunikasi terhadap berbeda lawan gitu kan, dan pastinya adalah tentang pengembangan kreativitas mulai dari tidak hanya dari kalangan akademisi maupun kalangan mahasiswa, tetapi juga dari seluruh perusahaan-perusahaan Astra yang terlibat, begitu sih Kak. Waduh, mantep, luar biasa banget nih Mas Azhar nih. Nah, Mas Azhar udah ikut lomba apa aja sih, Mas? Kalau boleh tahu nih, lomba apa aja atau kepanitiaan apa aja nih selama bergabung di Agi ini? Kalau untuk Agi sendiri baru pertama kali ya Kak untuk joinnya, mulai dari Kakak Astra itu. Terus yang pertama kali juga lomba Idea Agi Sustainability. Tapi sebelumnya kalau dari aku itu cuma kalau di Politeknik Astra sendiri, ke Astra Tech-nya itu veteran lomba-lomba luar kampus saja. Jadi Mas Azhar ini ikut serta dalam lomba Ide Agi Sustainability ya, Mas ya? Iya betul Kak, Idea Agi Waduh. Sustainability. Boleh tahu dong kira-kira ide apa sih yang Mas Azhar dan tim sampaikan dalam lomba Ide Agi Sustainability ini? Untuk Idea Agi Sustainability yang kemarin kita approve gitu kan, untuk idenya sendiri adalah aplikasi monitoring listrik. Jadi aplikasi monitoring listrik ini ada beberapa fitur utama yang kita berikan kepada Masjid Astra untuk yang fokus pada tujuan target market kita gitu. Yang pertama adalah tentang monitor dan controlling system. Terus yang kedua ada maintenance, dan maintenance ini digunakan misalnya untuk pemanggilan markut apabila ada kerusakan terhadap kelistrikan, alat-alat kelistrikan seperti itu. Kemudian ada report, download seperti itu. Jadi kalau misalnya KWH kemudian buatnya itu bisa di-download secara virtual melalui sebuah satu aplikasi dan terhubung secara base IoT terhadap peralatan alat kelistrikan yang sudah
dimonitor dan sesuai dengan kapasitas yang sudah ditentukan oleh kami sendiri. Luar biasa banget nih Mas Azhar nih tentang kelistrikan. Mas Azhar sendiri ada basic terkait listrik Kak? Kalau sebenarnya saya sendiri untuk base kelistrikan itu, aku kan dari prodi mekatronika ya Kak. Jadi aku diajarin tentang kontrol kelistrikan seperti itu. Tapi kalau di mekatronika sendiri, kita base-nya itu lebih ke kontrol kelistrikan yang pakai aplikasi yang sudah ada seperti itu kan, seperti kayak MQTT, broker, dan pakai aplikasi yang sudah ada di website seperti itu. Tapi yang lebih kerennya lagi dari aplikasi yang saya dan teman saya namain adalah aplikasi Instant Astra ini, base-nya adalah aplikasi mobile seperti itu. Aplikasi mobile ini ya, kalau aplikasi mobile ini dirancang untuk seefisien mungkin dan seekonomis mungkin supaya bisa diakses oleh seluruh pengguna tanpa harus menggunakan laptop gitu sih Kak. Jadi kombinasi antara apa nih, kelistrikan sama teknologi gitu ya. Nah, Aplikasi, betul. iya, aku mau tanya nih, apa aja sih Mas dari proses-prosesnya? Tadi ada monitoring sistem, juga controlling gitu. Aku mau tahu nih, apa aja sih yang dikerjakan saat itu untuk ide lomba sustainability ini, lalu sampai tahap apa ide tersebut? Mungkin aku buat secara komposisi gitu ya Kak. Boleh. Jadi komposisi yang pertama, kalau dari aku sendiri mulai dari visual desainnya pakai UI UX, pakai Figma seperti itu. Ada beberapa fitur. Nah, fitur utama ini aku buat secara garis besar adalah supaya user friendly. Jadi enak dipandang, enak mudah dilihat dan mudah digunakan seperti itu. Nah, kemudian dari metode yang sudah dipakai dari Figma nanti di-convert tuh ke Flutter. Nah, kebetulan aku mobile base-nya seperti di programming pakai Flutter, pakai bahasa Dart seperti itu. Jadi visualnya lebih terlihat dan itu bisa di-coding secara istilahnya juga kan. Jadi lebih enak dan praktis dan cepat seperti itu. Karena dalam tahapnya sendiri Adi juga lumayan waktunya, jangka panjangnya cukup lumayan untuk membuatnya, jadi perlu adanya juga research. Dan kita sendiri base-nya nih ada beberapa tahap Kak. Nah, mulai dari fitur utama yang kita rancang, mulai dari kita lihat minimum variable produk yang mau di solve. Yang pertama adalah di monitoring sama controlling. Kemudian yang kedua adalah di research base-nya. Apa sih yang diperlukan sama Masjid Asra ini? Ya kan? Nah, ada dua nih. Yakni marbot untuk maintenance dan untuk report seperti itu. Jadi yang kedua ini adalah lebih ke risetnya. Kita melihat dari latar belakang apa sih tujuan utama kita solve untuk Masjid Asra ini. Terus yang ketiga ada desain produknya, desain supaya visualisasi itu lebih praktis dan simpel, mudah digunakan. Terus habis itu mulai deh kita mencoba untuk monitoring produk, yang artinya apakah aplikasi ini bisa jalan dan sesuai dengan apa yang sudah kita rancang seperti itu. Baru kita launch sesuai dengan MVP yang sudah dibuat seperti itu. Jadi mungkin tahapannya seperti itu sih Kak. Waduh, luar biasa banget ya tahapannya ya. Cukup rumit sepertinya ya. Nah, mengingat tahapan yang cukup panjang, aku mau nanya nih, sejak kapan sih Mas mulai mengerjakan tahapan-tahapan ini nih, lomba terkait lomba ide Agi? Sebelumnya pas dulu, itu kan pas Ramadan ya Kak. Betul. Ya kan? Aku dapet info tuh pas di Ramadannya. Terus habis itu barulah aku buat untuk segi aplikasinya seperti itu. Sedangkan untuk outputnya, kontrol kelistrikannya itu pas habis selesai Idul Fitri gitu kan. Karena pas itu kan selesai Idul Fitri juga mepet mau HB ya gitu kan.
Iya, Nah, betul mau banget. dikumpulin seperti itu. Habis itu dibuatlah video gitu kan. Nah, kita bener-bener buat video tuh kemarin aku sendiri buat video. Jadi videonya pakai video After Effects. Jadi bener-bener full animasi seperti itu. Karena pengen mencoba hal yang lain gitu daripada merekam diri sendiri. Agak malu sih Kak soalnya. Wah, luar biasa banget ya Mas Azhar ya. Ada berapa sih tim yang terlibat di lomba ide Agi Sustainability ini nih Mas? Selain Mas Azhar tentunya ya. Iya, kalau temanku sendiri ada Andriansyah, terus si Kak. Oke. Iya, Jadi berdua ya, Mas Andriansyah sama Mas iya, Azhar aja gitu. iya berdua sih. Wah, luar biasa banget. Nah, karena ini tim berdua, gimana sih aku kepo deh. Gimana sih pembagian tugas sama tanggung jawab? Pasti kan perlu dibagi-bagi ya dalam pengerjaan Hmm, ide Agi Sustainability ini. Kalau dari segi proposal dan untuk pengembangannya seperti apa, itu lebih ke Andriansyah. Sedangkan untuk video, After Effect, aplikasi dan kontrol kelistrikan sesuai dengan pengembangan yang kita udah buat, kita udah stand gitu kan. Itu kalau aku Kak gitu. Ada nggak sih tim lain atau pihak lain yang terlibat atau membantu dalam prosesnya gitu? Kalau dari tim lain itu nggak ada sih, karena kebetulan soalnya base-nya itu berbeda Kak. Kalau yang sebenarnya aku kan juga diajarin ya di kampus Mhm. tuh tentang MQTT dan brokernya seperti apa untuk kontrol kelistrikan. Tapi aku melihat visualnya itu terlalu kaku dan terlalu istilahnya nggak user friendly banget gitu. Oh gitu. Istilahnya ya karena kenapa? Karena desainnya itu bukan kita yang buat seperti itu. Nah, terus aku kepikiran kenapa nggak buat dari awal gitu desainnya yang istilahnya warnanya itu kompleks, terus kita pakai warna hijau gitu kan, yang Oh, istilahnya biar ya nyesuaiin visual mata seperti itu. Jadi ada degradasi color palette-nya seperti apa, seperti itu sih Kak. Jadi antara visual desainnya dapat, teknologinya dapat gitu kan. Terus base yang kita pakai targetnya juga dapat seperti itu. Tapi mungkin untuk saat ini untuk pas akhirnya itu kita belum beruntung aja gitu sih Kak. oke, it's okay Mas Azhar. Ini tim Astratek by the way ini ya masuk tahap 8 besar ya Mas ya? Iya betul. Oke, baik, luar biasa banget Mas Azhar dan tim Mas Andriansyah. Bicara terkait pengalaman nih, aku mau nanya nih, ada nggak sih kendala-kendala nih Mas? Pasti kan ada kendala ya, hambatan ataupun Hmm, apa yang memang terjadi selama proses pengerjaan ide Lomba Agi Sustainability ini. Untuk kendalanya sendiri sebenarnya banyak sih Kak. Lumayan, lumayan banyak. Mulai dari ini, mulai dari apa ya? Tentang tentang ini. Yang pertama adalah visual. Jadi visual desainnya itu dibuat secara satu persatu gitu kan. Mulai Baik. dari per fitur itu pun kayak memakan waktu yang cukup lama seperti itu. Dan itu ngerjainnya pas tengah malam seperti itu. Oh, Nah, itu terus yang satu persatu ya Mas ya, harus detail mungkin ya. iya seperti itu Kak, detail mungkin. Nah, itu Terus yang berapa lama tuh Mas kira-kira mengerjakan visualnya yang cukup memakan waktu? ya mungkin habis setelah ini ya Kak, pas itu kan lagi liburan gitu kan harusnya ya. Betul, harusnya Kalau gitu santai gitu ya, ya Yuli. kan, ya pas itu aku sendiri kayak mau menerima tamu Idul Fitri gitu kan sambil bawa laptop. Wah, luar biasa sekali dedikasinya Mas Azhar. Luar biasa nih. Jadi sambil Karena liburan, sambil Idul Fitri, buka laptop ya Mas ya. Udah kerja. ya seperti itu. Tapi itu ya ya makanya itu um, lumayan ini juga sih. Tapi juga cukup apa ya cukup berkesan karena
sesuai dengan ekspektasi kita juga karena istilahnya visualnya dapat gitu kan. Plus Luar juga biasa banget. targetnya juga lumayan dapat gitu sih Kak. Nah, tadi sesuai dengan kendala, aku mau nanya nih, tadi udah sesuai dengan keinginan belum sih? Udah sesuai dengan goals atau belum? Atau masih ada sesuatu, kayaknya kurang nih, aku maunya kayak gini sesungguhnya, tapi ternyata setelah jadi gitu ya idenya, nggak sesuai dengan keinginan, gimana nih Mas Azhar? Baik, mungkin yang pertama menjadi goals ya karena ini istilahnya aplikasi yang cukup sederhana seperti itu kan. Dan istilahnya ibaratnya kalau dalam researcher itu ada MVP, jadi ada dasarnya dulu seperti itu. Jadi yang pertama adalah kunci yang pertama kita adalah mengembangkan istilahnya sesuai dengan fasilitas dari Masjid Asra. Jadi mengembangkan fasilitas peralatan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Masjid Asra ini kita juga belum terlalu solve seperti itu. Jadi mungkin keinginan kita adalah bisa nih satu persatu kita input dalam satu aplikasi. Terus yang kedua adalah terkait tentang user. Bagaimana pengguna ini bisa kita tangkap, bisa kita istilahnya penggunanya bisa diakses secara virtual dan secara umum gitu kan. Itu berapa orang gitu kan. Terus yang ketiga adalah Baik. ini yang menjadi keinginan terbesar kami adalah kita bisa memanfaatkan Marbot masjid nih itu dalam satu aplikasi. Misalnya si masjid ini punya admin gitu kan. Nah, admin masjid ini mempunyai kendala dalam peralatan listrik. Terus akhirnya memanggilnya gitu kan. Memanggil Marbot tuh lewat satu aplikasi aja gitu sih Kak. Wah, luar biasa banget. Sangat sustainability, sangat berpikir maju ke depan ya. Oke, Mas Azhar, aku mau nanya nih, ada nggak sih keseruan-keseruan lain gitu ya selama proses pengerjaan ide Agi Sustainability ini? Kalau untuk seruannya sih ada sih Kak. Apa tuh? Boleh dong sharing buat rekan-rekan profesional Muslim Astra nih. Adalah pusing dan stresnya. Waduh, itu pasti ya Mas Azhar ya. Kurang tidur, Karena kurang liburan iya, gitu ya. iya, Betul. tapi berkesannya adalah paling nggak kita bisa memberikan sumbangsi gitu dan perwakilan dari Astra-Tech seperti itu sih Kak. Baik, luar biasa memang Astra-Tech the best banget nih. Oke, mungkin aku mau nanya, ada nggak sih Mas keinginan ataupun harapan untuk kelanjutan idenya gitu? Apa yang diharapkan ke depannya gitu ya? Mungkin ke depannya yang pertama adalah dari Azan sendiri base-nya adalah learn, collab, sama network seperti itu Kak. Jadi Luar learn biasa. ini ya, yang pertama adalah learn, jadi belajar nih. Jadi Azhar sendiri di sini tidak hanya tentang mahasiswa, tidak hanya tentang belajar untuk akademis, tapi juga belajar tentang with soft only with istilahnya bisnis target seperti itu. Jadi istilahnya marketnya itu ada gitu kan. Aku bisa solve nih dari situ dan aku bisa belajar seperti itu. Yang kedua adalah jadi aku belajar tentang gimana aku bisa kolaborasi tidak hanya dari satu aku saja gitu atau salah satu orang gitu kan, tapi aku bisa collab dengan beberapa jenis orang yang dalam satu tempat ini bisa solve bareng gitu, solve bareng satu tempat masjid ini untuk istilahnya mengurangi kelistrikan, mengurangi borosnya listrik seperti apa, research-nya, MVP-nya, kemudian monitoringnya, itu juga membutuhkan istilahnya orang yang istilahnya per divisi itu bisa membantu untuk solve aplikasinya. Kemudian yang ketiga adalah network. Luar biasa. Istilahnya setelah collab sama yang terakhir ini adalah network.
Yang terakhir ini menurutku kalau udah istilahnya kalau di aplikasi sendiri per versi gitu ya Kak. Jadi untuk versi pertama nih kita akan menjangkau berapa nih yang mau di solve, dan istilahnya nanti targetnya sendiri tidak hanya dari Masjid Asra, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan Asra lainnya. Karena kenapa? Sekarang juga zamannya mobile. Jadi lebih baik pakai aplikasi mobile daripada harus menggunakan mententeng-tenteng pakai laptop seperti ini. Jadi lebih baik istilahnya win-solve solution, ekonomis, efisien, fleksibel seperti itu. Apalagi Baik. masyarakat ya Indonesia gitu kan. Itu sih Kak. Oke, jadi lo yang collab sama network ya. Oke, next. Mungkin Iya. aku mau nanya, ada nggak sih harapan untuk Agi ke depannya ataupun harapan untuk lomba ide Agi sustainability ke depannya? Mungkin kalau Azhar sendiri yang pertama adalah untuk pertahapnya sendiri. Jadi pertahapnya sendiri bisa dimulai dari kalau yang kemarin kan dari abstrak proposal ya. Mungkin Iya, yang betul. terakhir bisa nih dibuat di mode atau dibuat presentation gitu kan. Untuk dilakukan secara virtual, secara offline seperti itu. Terus yang kedua adalah em, tentang jurinya juga ya. Jadi kita bisa tahu nih saran dan kritikan dari juri yang udah kita buat istilahnya idenya seperti itu kan Kak. Terus Jadi yang penjurian ketiga secara langsung ya, Mas ya? ya penjuri secara langsung. Jadi kita tahu nih problem apa yang kita mau solve seperti itu, dan bisa ketahuan nih apa dari kelebihan dan kekurangan kita. Terus yang ketiga adalah ketiga apa ya? Mungkin tentang ini sih Kak, tentang peraturan itu. Jadi peraturannya lebih dibuat secara e-book atau secara juknis. Jadi kalau secara juknis panitia tanpa harus bilang berulang kali kepada peserta, tinggal aja serahin juknis dan tata cara perlombanya seperti apa, baru deh itu menurutku yang lebih ekonomis dan fleksibel daripada Bagus. harus daripada harus pesertanya jawab terus dalam satu grup gitu. Itu sih Kak. Betul. Jadi Mungkin peraturan kewalahan lebih panitia juga sedikit kan ya. ya. Iya. Iya, betul. Oke, Mas Azhar, mungkin terakhir nih sebelum kita tutup podcast kita di hari ini, ada nggak sih pesan-pesan khusus nih untuk teman-teman Astra di seluruh Indonesia? Atau untuk teman-teman Astra Tech boleh? Silahkan, monggo Mas Azhar. Mungkin yang pertama untuk mahasiswa atau Asratek sendiri, yang pertama adalah mengembangkan kreativitas bukan hanya dari akademis tetapi juga non akademis. Terus yang kedua adalah mengembangkan secara problem solve, itu yang best MVP, yang artinya problem solve ini sesuai dengan target yang ada apa enggak. Jadi mungkin sekarang nih mahasiswa kan juga cukup banyak ya, tapi Betul. mereka nggak tahu nih kebutuhan apa yang akan terjadi di industri seperti itu kan. Jadi mungkin bisa belajar di luar kampus atau istilahnya mencari with solution bisnis corporate atau perusahaan terkait untuk kita solve seperti itu. Dan untuk teman-teman masyarakat di Indonesia yang jangan ragu dan jangan khawatir, pasti mungkin kita juga punya keinginan untuk berkreativitas tanpa ada sesuatu halangan, yang mungkin kita maju dengan cara 3 yang saya bilang tadi: learn, collab, Collab network. and Seperti network. itu. Baik, luar Iya. biasa. Jadi jangan ragu untuk berkreativitas dan juga Betul, belajar Kak. di tempat lain ya, Mas. Oke, baik, Mas Azhar, kita udah ada di penghujung podcast.
Terima kasih Mas Ajar, terima kasih rekan-rekan profesional Muslim Astra. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak Mas Ajar atas waktunya. Terima kasih Kak. Terima kasih rekan-rekan profesional Muslim Astra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Agi, saatmu beraksi.